Ngamuk adalah kosakata Melayu yang telah diakui secara internasional untuk menjelaskan tindakan tidak terkontrol sebagai suatu episode serangan yang mendadak dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang. Yang mana penerapan dari istilah ini tampaknya telah menjadi hal yang sering terjadi dan banyak kita lihat. Sering kita melihat orang-orang di jalanan mengamuk karena berbagai hal. Ketika sedang mengamuk, sering mereka menjadi gelap mata, tidak menghiraukan dampak yang akan muncul setelahnya. Hal inilah yang mungkin menyebabkan penganiayaan terhadap seseorang atau sekelompok orang bisa terjadi. Biasanya hal ini dimulai dengan teriakan maling, jambret, copet atau apalah. Kemudian ini menarik atensi massa dan memancing emosi mereka untuk mengamuk. Hal ini yang dialami penggiat media sosial sekaligus staf pengajar fisik UI, Ade Armando, pada demonstrasi 11 April kemarin. Ia menjadi korban penganiayaan oleh massa non-mahasiswa. Dari berbagai pemberitaan, kondisinya cukup parah dan ia juga mengalami pendarahan otak. Teriakan dari emak-emak yang mengatakan ia sebagai seorang provokator, munafik dan lain-lainnya awalnya ditanggapi dengan tersenyum oleh Ade Armando. Kemudian terjadi cekcok di antara mereka. Hal ini diperparah dengan pemberitahuan seorang massa aksi yang mengatakan keberadaan Ade Armando berada di depan gerbang gedung DPR MPR dan ia memprovokasi massa untuk datang ke sana. Mata-mata Belanda katanya. Belum diketahui apakah massa yang melakukan penganiayaan ini merupakan mereka yang datang karena pemberitahuan atau tidak. Tetapi yang kita tahu selanjutnya, lusinan orang mengamuk dan menghujamkan serangan ke Ade Armando. Jika saja tidak cepat datang tindakan terukur dari pihak kepolisian dalam mengevakuasinya, kemungkinan buruk bisa saja telah terjadi. Saat ini polisi telah memburu mereka yang terduga terlibat dalam penyerangan ini. Beberapa kabarnya telah tertangkap, tapi satu yang pasti bahwa para penyerang ini bukan berasal dari elemen mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Dalam berbagai kasus, kita telah menyaksikan seseorang bisa saja tewas akibat amukan massa. Entah itu karena tawuran ataupun dikeroyok. Bahkan kita rasanya cukup sering juga mendengar terduga maling, copet, begal, tewas dibakar massa. Insiden ini tersebar kemana-mana. Ribuan orang membicarakannya di media sosial. Bahkan ada yang melihat insiden penganiayaan ini telah menenggelamkan pemberitaan tentang demonstrasi dan segala tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa. Demokrasi boleh berdebat, tapi jangan menyentuh lawan. Iklim demokrasi telah menyediakan ruang bagi kita untuk berpendapat. Hal ini mengakibatkan munculnya perdebatan-perdebatan di ruang publik sebagai akibat adanya perbedaan pendapat. Tetapi apa yang harus diingat dan senantiasa dijaga dalam hal ini adalah hanya membatasi pergumulan itu pada tataran gagasan saja. Dalam hal ini, kami sangat tertarik dengan ucapan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Anda bisa saja menghina-hina, menunjuk-nunjuk orang dalam berdebat. Tetapi jangan sampai satu telunjuk jari pun menyentuh lawan bicaramu. Selain itu juga ada pemikiran teman saya yang pernah ia bagikan di postingan media sosial yang kira-kira maksudnya begini. Saya mungkin tidak menyukai atau bahkan membenci pandangan Anda. Tetapi saya akan membela mati-matian agar Anda dapat menyampaikan pemikiran tersebut. Ini menjadi hal yang sehat sekali dalam iklim demokrasi. Memang butuh waktu yang panjang untuk bisa menghadirkan iklim-iklim semacam itu. Lebih susah lagi tampaknya berharap hal itu ada dalam masyarakat kita yang tampaknya sangat mudah terpancing oleh provokasi-provokasi. Dalam berbagai kesempatan, sepertinya ini menjadi sulit karena kekalahan dalam berdebat atau perbedaan pandangan yang tajam sering menimbulkan dendam. Dendam ini terendap untuk sekian waktu untuk meletus pada suatu ketika.
Bagi adik Armando, kejadian ini menurut pengakuan orang-orang yang telah menjenguk adik Armando, baginya kejadian yang dialaminya ini tidak akan membuatnya takut. Justru ia mengatakan bahwa ia akan semakin gila ke depannya. Sebagai seseorang yang mengambil cara berpikir yang berbeda dan mengekspresikannya secara fantastis, adik Armando mungkin telah memikirkan dampak dan pilihan ini. Konten-konten yang dibuatnya sering membuat sejumlah kelompok sakit hati. Banyak pula yang tidak mendapatkan arena untuk membalaskan sakit hati ini. Ribuan dari mereka sebenarnya telah mencoba membalas dengan menulis kalimat-kalimat terkejam yang mampu mereka tulis. Namun hal itu tampaknya tidak berpengaruh terlalu besar. Sejumlah laporan juga telah dilayangkan, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu nasib laporan itu sekarang. Ini yang membuat sejumlah kalangan bertambah geram dengan komentar-komentar adik Armando. Akhirnya mereka hanya bisa mendendam berturut-turut dalam hati. Adik Armando sampai saat itu tetap tidak tersentuh. Ia malah semakin langgeng dalam berbicara, dan beberapa pembicaraannya itu kemudian membuat orang menjadi lebih sakit hati. Meskipun juga terdapat banyak orang yang menyetujui pemikirannya, hingga akhirnya ada oknum yang berhasil menyentuhnya dan memulai kisah penganiayaan ini. Menyadari tidak tersentuh, adik Armando dan rekan-rekannya tidak bergeming oleh cacian pihak yang kontra yang bertebaran di media-media sosial. Video-video mereka ditonton oleh ratusan ribu orang. Video-videonya tersebar luas dalam masyarakat. Harus diakui, dari sebegitu banyak orang yang tidak menyukainya, terdapat juga banyak orang-orang yang sepakat. Inilah yang tampaknya menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Mereka akan terpecah dalam kubu-kubu pro dan kubu-kubu kontra. Perdebatan antara mereka akan telah terjadi di ruang-ruang publik, baik daring maupun luring. Perdebatan itu murni harus tetap berada dalam tataran ide dan argumentasi. Ini tentu akan menjadi iklim demokrasi yang sangat sehat. Namun, apabila perdebatan itu menjurus pada bentrokan fisik, maka perpecahan akan tampaknya tidak akan menyenangkan. Hal ini akan mengakibatkan peluang terjadinya kasus-kasus amok yang akan terjadi di masyarakat semakin berpeluang besar. Seseorang tiba-tiba akan diserang bukan kerana teriakan ia adalah maling, copet atau begal, melainkan kerana diteriaki provokator, cebong, kampret atau kadrun. Pilihan politik dan pemikiran yang berbeda pada akhirnya akan membuat kita cemas untuk muncul di ruang-ruang publik, dan itu berarti membatasi kebebasan kita.